Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fatmawati. Saya akan menyampaikan laporan pendahuluan saya yang bertema Mola Hidati Dosa. Laporan pendahuluan Mola Hidati Dosa. Definisi: Mola Hidati Dosa adalah jonjot-jonjot korior yang tumbuh berganda berupa gelombang-gelombang kecil yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai buah anggur atau mata ikan. Etiologi: menurut Purwaningsih 2010, penyebab terjadinya Mola Hidati Dosa adalah pembekakan pada fili dan proliferasi tropoplas. Faktor yang dapat menyebabkan Mola Hidati Dosa antara lain: 1. Faktor ovum patologik sehingga mati dan terlambat dikeluarkan. 2. Imuniselektif dari tropoplas. 3. Keadaan sosioekonomi yang rendah. 4. Paritas tinggi. 5. Kekurangan protein. 6. Infeksi virus. 7. Faktor kromosom yang belum jelas. Manifestasi klinis: gambaran klinis pada kehamilan dapat terlihat normal awalnya, walaupun pada sekitar sepertiga sampai setengah wanita yang akan mengalami hamil mola komplit, uterus akan membesar lebih dari registrasi yang diperkirakan. Perdarahan merupakan gejala yang umum terjadi dan dapat bervariasi dari perdarahan bercak-bercak merah kecoklatan sampai pendarahan hebat berwarna merah segar. Muntah yang berlebihan dan parah akan muncul pada tahap awal. Denyut jantung janin tidak terdengar walaupun terdapat tanda-tanda kehamilan yang lain. Preeklamsia dapat terjadi sebelum gestasi minggu yang ke-20. Wanita yang mengalami Mola Hidati Dosa sebagai biasanya memiliki diagnosa klinis aborsi spontan missis abortion. Fisikal akan terlihat pada rabas vagina saat terjadinya abortus. Komplikasi pada Mola Hidati Dosa menurut Nugroho 2011: 1. Pendarahan hebat. 2. Anemia. 3. Shock hipovolemik. 4. Infeksi sekunder. 5. Perforasi uterus. 6. Keganasan (PTG). Implementasi 1. Terapi A. Kalau pendarahan banyak dan keluar jaringan mola, atasi syok dan perbaiki keadaan umum penderita dengan pemberian cairan dan transfusi darah. B. Jika pembukaan kanalis cervicalis masih kecil, 1. Pasang beberapa gagang laminaria untuk memperlebar pembukaan selama 12 jam. 2. Setelah pasang infus dekrosa 5% yang berisi 50 satuan oksitosin cabulaminaria. Kemudian setelah itu lakukan evakuasi isi kafun uteri dengan hati-hati. 3. Kalau pendarahan banyak, berikan transfusi darah dan lakukan tampol uterus vagina selama 24 jam. C. Bahan jaringan dikirim untuk pemeriksaan histopatologik dalam 2 porsi. 1. Porsi 1 yang dikeluarkan dengan cuma ovum. 2. Porsi 2 dikeluarkan dengan uretase. D. Berikan obat-obatan antibiotik uterus tonika dan perbaikan keadaan umum penderita. 7-10 hari sesudah kerokan pertama, dilakukan kerokan kedua untuk membersihkan sisa-sisa jaringan dan kirim lagi hasilnya untuk pemeriksaan laboratorium. 2. Periksa ulang atau follow up. 1. Setiap minggu pada triwulan pertama. 2. Setiap 2 minggu pada triwulan kedua. 3. Setiap bulan pada 6 bulan berikutnya. 4. Setiap 2 bulan pada tahun berikutnya dan selanjutnya 3 bulan. 3. Sitostatika profilaksis pada Mola Hidati Dosa. Patofisiologi: jonjot-jonjot korion tumbuh berganda dan mengandung cairan merupakan kista-kista seperti anggur. Biasanya di dalamnya tidak berisi embrio. Secara histopatologi kadang-kadang ditemukan jaringan mola pada plasenta dengan bayi normal. Bisa juga terjadi kehamilan ganda. Mola adalah satu janin tumbuh dan yang satu lagi menjadi Mola Hidati Dosa.
Gelembung mola besarnya bervariasi mulai dari yang kecil sampai berdiameter lebih dari 1 cm. Mola parsialis adalah bila dijumpai janin dan gelombang-gelombang mola secara mikroskopik terlihat trias. 1. Proliferasi dari trofoblast. 2. Degenerasi hidrofik dari stromatofili dan keseimbangan. 3. Terlambat atau hilangnya pembuluh darah dari stroma. Faktor opum mengalami keterlambatan dalam pengeluaran, kemudian mengakibatkan kematian ovum di dalam tubuh, mengalami degenerasi, mengakibatkan janggut-janggut korion yang tumbuh berganda dan mengandung cairan, kemudian mengakibatkan kista-kista kecil seperti anggur, mengakibatkan mola hidatidosa. Tindakan invasif dibagi menjadi 3. Yang pertama, kuratas mengakibatkan pendarahan, kemudian mengakibatkan hipovolemik. Kemudian muncul resiko kekurangan volume cairan. 2. Jaringan terdapat ulkus mengakibatkan bakteri mudah masuk, kemudian risiko jaringan ulkus, kemudian timbul risiko tinggi infeksi. Yang ketiga, ancaman pada status teknik mengakibatkan stres, kemudian mengakibatkan gelisah, kemudian mengakibatkan ansietas. Pengkajian yang pertama, identitas klien. 2. Keluhan utama. Ketiga, riwayat kesehatan keluarga dan riwayat kesehatan pasien. Yang keempat, riwayat obstetrik. Kemudian 1. Riwayat KB. 2. Riwayat perkawinan. Yang kelima, pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, nutrisi. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga, istirahat. Yang keempat, personal hygiene. 5. Aktivitas. 6. Data fisiko-sosiokultural. Kemudian diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan kekurangan volume cairan. Yang kedua, risiko tinggi infeksi. Yang ketiga, ansietas. Intervensi keperawatan. Diagnosa gangguan tinggi kekurangan volume cairan. NOC, label keseimbangan cairan. Indikator. 1. Tekanan darah awal 4, target 5. 2. Keseimbangan intake dan output dalam 24 jam, awal 4, target 5. 3. Turgo kulit, awal 4, target 5. Keterangan. 1. Sangat terganggu. 2. Banyak terganggu. 3. Cukup terganggu. 4. Sedikit terganggu. 5. Tidak terganggu. NIC, label manajemen cairan. Aktivitas-aktivitas. 1. Jaga intake dan output pasien. 2. Monitor status hidrasi. 3. Monitor hasil laboratorium yang relevan. 4. Monitor tanda-tanda vital pasien. 5. Berikan diuretik yang diresepkan. 2. Resiko infeksi. NOC, label keparahan infeksi. Indikator. 1. Kemerahan awal 3, target 4. 2. Demam awal 3, target 4. 3. Nyeri awal 3, target 4. Keterangan. 1. Berat. 2. Cukup berat. 3. Sedang. 4. Ringan. 5. Tidak ada. NIC, label kontrol infeksi. Aktivitas-aktivitas. 1. Cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan perawatan pasien. 2. Tingkatkan intake nutrisi yang tepat. 3. Dorong intake cairan yang sesuai. 4. Dorong untuk beristirahat. 5. Berikan terapi antibiotik yang sesuai. 3. Ansietas berhubungan dengan perubahan fungsi peran. NOC, label tingkat kecemasan. Indikator. Wajah tegang awal 3, target 4. 2. Rasa takut yang disampaikan secara lisan awal 3, target 4. 3. Rasa cemas yang disampaikan secara lisan awal 3, target 4. Keterangan. 1. Berat. 2. Cukup berat. 3. Sedang. 4. Ringan. 5. Tidak ada. NIC, label
Terapi relaksasi aktivitas-aktivitas 1. Tentukan apakah intervensi relaksasi di masa lalu yang sudah memberikan manfaat. 2. Berikan deskripsi detail terkait intervensi relaksasi yang dipilih. 3. Ciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa distraksi dengan lampu yang redup dan suhu dan lingkungan yang nyaman jika memungkinkan. 4. Dapatkan perilaku yang menunjukkan kejadian relaksasi, misalnya bernafas dalam, pernapasan perut, atau bayangan yang menyenangkan. 5. Minta klien untuk relaksasi dan merasakan sensasi yang terjadi. 6. Tunjukkan dan praktekkan teknik relaksasi pada pasien. 7. Evaluasi dan dokumentasikan respon terhadap terapi relaksasi. Itulah tadi video laporan pendahuluan saya yang bertema Mola Hidati Dosa. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.